Assalamualaikum, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya mau bercerita, saya mau berbagi, dan semoga dengan cerita saya ini teman-teman akan punya pengalaman, karena pengalaman itu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, bisa dari melihat atau membaca. Jadi pengalaman itu bisa kita ambil pelajaran dari mana saja. Oke, eh, teman, gini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, almarhum suami saya itu membangun rumah ini. Waktu itu kita masih tinggal di perumahan sebelah sana dan membeli rumah ini. Sebelumnya membeli rumah yang di dekat sana, di dekat perumahan yang di sebelah sana. Cuman karena perumahannya bermasalah, akhirnya kita beli di sini, di daerah sini. Nah, waktu itu bojo saya itu, suami saya itu dia kan kerja ya, jadi dia tidak ada waktu untuk mengawasi karena dia kerja. Dan mendiang suami saya itu juga dia tidak mengizinkan saya untuk ikut membantu dia mengawasi tukang. Jadilah dia membayar orang. Dia bayar orang untuk mengawasi tukang, mengontrol. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tukang, kekurangan apa, bahan apa, itu suami saya menyewa tetangga saya. Tetangga saya itu namanya Mr. X. Jadi saya tidak menyebut nama biar tidak terkesan gibah. Saya cuma sekedar berbagi pengalaman biar tidak terulang dengan teman-teman sekalian hal yang seperti ini. Jadi suami saya itu menyewa Mr. X mengontrol tukang. Tapi yang anehnya, saya merasa aneh sama si Mr. X ini. Setiap kali saya datang, ya saya mungkin suami saya juga waktu itu nggak ada rasa curiga karena si Mr. X ini adalah tetangga. Tapi ya memang benar ya, tetangga itu juga memang ujian ya. Jadi setiap kali saya datang di sini, saya pingin lihat gimana ruangannya karena memang gambar rumah itu dari saya, ukurannya dari saya. Jadi saya pingin tahu dong gimana perkembangannya gitu kan. Gimana campuran semennya, berapa banding berapa gitu. Dia pakai kayu apa, pakai besi berapa. Itu ingin saya tahu. Tapi setiap kali saya datang si Mr. X ini sama sekali dia tidak menunjukkan keramahan. Dia marah-marah. Dia ngomongnya teriak-teriak dan dia menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan saya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, lah yang tuan rumah di sini kan saya. Kok dia marah-marah? Kan harusnya dia baik dong dengan saya. Waktu itu saya nggak banyak bicara karena saya pikir udahlah itu kan urusan suami saya ya. Tapi melihat keadaan si Mr. X ini yang aneh ini, saya curiga karena yang namanya firasat ya. Firasat itu kan alarm di dalam jiwa kita. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik, itu firasat kita itu mengatakan apa ya? Badan kita itu akan merespon dengan hal yang tidak baik juga. Jadi ketika ketemu dengan orang seperti itu,
marah-marah, teriak-teriak, otomatis jantung kita sudah detaknya udah nggak beraturan, emosi kita juga ikutan naik. Jadi saya curiga kok ini orangnya seperti ini ya, kok setiap saya ke rumah, setiap saya mau lihat rumah itu, kenapa dia seperti itu? Tapi saya diam, saya nggak banyak omong, saya serahkan kepada suami saya. Jadi saya ketika terjadi seperti itu, saya tanya ke suami saya, kenapa sih si Mr. X itu ketika saya ke situ kok dia marah-marah, ada apa ya? Gitu. Tapi jawaban suami saya itu dia bilang, makanya kamu nggak usah ke situ. Nah, waktu itu kira-kira 2 minggu atau kira-kira 1 bulan sebelum sesudah si Mr. X itu sudah nggak kerja di sini, karena memang waktu itu setelah diplester rumahnya tanpa belum ada lantai, belum pasang keramik, itu saya bilang ke suami saya, di stop si Mr. X, di stop karena orangnya nggak baik. Kita kan sudah bayar dia, kita sudah ngeluarin uang ke dia, harusnya kan dia ada apa tanyakan ke kita. Dan yang paling tahu di sini tuh sebenarnya saya, karena gambar itu dari saya, ukuran-ukuran itu dari saya. Nah ini dia menunjukkan hal yang jauh dari dari yang seharusnya. Si Mr. X ini saya bilang ke bojo saya itu, stop kerja di sini, nggak usah di sini. Jadi waktu itu saya ganti tukang, saya pakai tukang yang lain. Jadi pasang keramik ganti tukang, pasang batu alam ganti tukang, nggak pakai dia lagi. Nah itu setelah 2 minggu setelah si Mr. X ini nggak kerja di sini, udah ganti tukang, itu tukang yang baru itu bilang ke saya, Bu, saya nggak berani maku-maku mau pasang-pasang apa di dinding ini, saya nggak berani karena dindingnya itu nggak kuat. Dindingnya kalau saya paku itu pasti jatuh betonnya. Makanya ya itu ya, saya pikir berarti waktu saya kesini itu kenapa dia marah-marah gitu, biar saya nggak lihat kan seberapa banyak semen, apa dia memang mungkin nggak pakai semen ya, dia cuman pakai kapur atau apa, sampai dindingnya seperti itu. Dan berjalan bertahun-tahun, sekarang ini hampir kurang lebih 10 tahun, itu kondisi rumah semakin memprihatinkan. Dan saya sendiri sebenarnya nggak berani tidur di dalam rumah itu, nggak berani karena takut. Cuma karena ya kondisi masih seperti ini, saya cuma hanya berdoa aja kepada Allah, semoga tidak diberikan cobaan yang lebih berat, misalnya ketimpa ya Allah, itu jauhkan ya. Karena di sini itu saya juga sama putri saya, sama anak saya juga yang lain itu masih ada di sini. Dan saya mohon doa dari teman-teman, semoga kedepannya saya ada rezeki untuk bisa membangun rumah ini kembali dengan kondisi yang kokoh, yang kuat, yang bisa dipakai oleh kami keluarga sampai kapanpun, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut ketiban beton. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan video ini juga semoga ada tukang yang amanah bisa komen, bisa bisa beri komentar. Mudah-mudahan kita jodoh dan bisa membangun rumah ini, karena saya ingin nyaman.
Saya bukan minta rumah yang seperti istana kerajaan, tidak. Saya pingin rumah itu kuat. Walaupun eh, cuman rumah dari bambu ya, kalau itu kuat, ya kita nyaman di dalam daripada dari beton. Takut tidur, takut ketimpa apa ya, ini nggak anu aja, nggak gempa aja betonnya jatuh, apalagi gempa. Ya mudah-mudahan lah Allah membantu, memudahkan saya mendapatkan rezeki untuk membangun rumah ini kembali. Sekarang teman-teman saya ajak melihat kondisi rumah yang ada, biar lebih yakin kalau memang rumah ini memang butuh renovasi total ya, harus total. Saya ini rencana ini kalau mau bikin baru lagi nih, pondasinya itu ganti biar kuat, biar saya bisa tidur nyenyak lah gitu. Karena kalau kita tidak tidur nyenyak, terus kita selalu berpikir merasa khawatir, selalu merasa merasa cemas, itu darah kita akan selalu tinggi, tensi kita itu akan selalu tinggi. Ya, tensi saya itu main 200, 180, 100, ya paling rendah 150 itu darah saya selama tinggal di sini. Jadi ya itu makanya saya berusaha. Dan teman-teman, ayo kita lihat kondisi rumah. Ini rumahnya, di sini sepi, sangat sepi, enak. Kalau untuk orang introvert cocok karena sepi. Orang introvert itu sangat suka sepi. Dia merasa sepi itu kemewahan. Tuh kondisinya jatuh betonnya. Nih, besinya keropos. Ini retak. Ini betonnya jatuh. Ya suka jatuh gitu. Pokoknya kalau udah nggak ada gempa, nggak ada apa, tiba-tiba jatuh. Ini jatuh. Jatuh. Pertama dia retak dulu, dia retak gini. Dia retak dulu, kemudian seperti itu. Kemudian jatuh ya jatuh gitu. Terus kalau dia jatuh langsung kelihatan bata. Di balik lemari ini, di balik lemari buku ini, retaknya juga sudah banyak. Ini
sepertinya dia nggak kasih semen. Karena kalau pakai semen kan nggak mungkin kayak gitu. Nih. Itu kalau udah retak gitu, ya tinggal tunggu jatuh, tinggal tunggu ambruk. Kemudian kalau itu sudah saya minta Pak tukang yang lain bikin, ini dindingnya juga. Tapi ya itu, kelihatan juga nggak beres. Jadi di sini saya benar-benar mau cari tukang yang benar-benar bisa dipercaya ya. Ini kondisi. Semoga dengan video ini teman-teman jika memang mau bikin rumah itu nggak harus pakai orang ketiga untuk bikin rumah, cukup tukang yang amanah langsung berhubungan dengan kita, nggak usah pakai pengawas, nggak usah pakai mandor, nggak usah pakai apa ya yang seperti pengalaman saya yang percaya karena dia tetangga ternyata tidak bisa. Ternyata ya itu tadi kejadiannya sudah seperti itu yang teman-teman lihat. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman serta tidak mengulangi hal yang sama ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain dalam kondisi yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.